Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Kamis 23 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Kantor Imigrasi Cilegon gandeng Diskominfo untuk sosialisasikan masalah paspor ke masyarakat. Penduduk di Kabupaten Pandeglang hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai 1,2 juta orang dan 10%-nya belum mempunyai KTP. Angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Serang turun. Pemprov Banten beri apresiasi. Bersama saya Rana Kabani, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, hingga pertengahan tahun ini menurut data BPS, jumlah penduduk di Kabupaten Pandeglang mencapai 1,2 juta orang. 10%-nya belum memiliki KTP, termasuk KTP digital. Untuk itu, Disduk Capil Kabupaten Pandeglang terus melakukan sosialisasi pentingnya memiliki KTP. Disduk Capil juga telah menempatkan 2 orang operator di tiap kecamatan untuk mengoptimalkan pelayanan pembuatan data kependudukan. Berikut laporan Kang Subuh dari Radio Muara Paranti Pandeglang. Pendengar, penduduk Kabupaten Pandeglang hingga pertengahan tahun 2023 ini telah mencapai di atas 1,2 juta jiwa. Dari data tersebut, 10%-nya belum memiliki kartu identitas kependudukan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang, Dr. Didi Mulyadi, Selasa kemarin. Kendati belum memiliki kartu kependudukan, pihaknya telah melakukan perekaman data bagi masyarakat Pandeglang yang belum memiliki KTP tersebut. Didi mengeluhkan kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya mengurus administrasi kependudukan untuk mendapatkan kartu identitas tersebut jika tidak termotivasi dengan kebutuhan persyaratan bansos atau lainnya. Sementara menyinggung mengenai target penggunaan KTP digital atau identitas kependudukan digital yang merupakan program transformasi digital yang dijalankan oleh Kemendagri, Didi Mulyadi mengakui masih jauh dari harapan. Dari target 244.000 atau sekitar 24% penggunaan pada tahun 2023, saat ini baru terrealisasi sebanyak 2.098 orang atau sekitar 0,86%. Namun demikian, Disduk Capil Pandeglang terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat penggunaan KTP digital. Memiliki IKD memang rada prihatin, baru mencapai 0,86%, sekitar 2.098 orang. Kalau ditanya targetnya itu 244.000. Jadi tadi kita sesuai dengan program yang kita lakukan, yaitu GISA tadi, kita sosialisasi itu terus dan terus ke lapangan, lalu visualisasi juga kita terus dan terus untuk menyadarkan mereka bahwa Disduk Capil ini sekarang beralih kepada kartu identitas digital. Didi juga menjelaskan untuk memaksimalkan pelayanan pembuatan data kependudukan, Disduk Capil Pandeglang telah menempatkan 2 tenaga operator di setiap kecamatan, serta penguatan pelayanan di 7 zona layanan di wilayah Pandeglang. Sementara menjawab mengenai adanya tren peningkatan pembuatan KTP menjelang pemilu 2024 ini, pihaknya melayani masyarakat jika syarat dokumen administrasi telah terpenuhi oleh pemohon. Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menganalisa lebih dalam mengenai motivasi masyarakat dalam pembuatan KTP tersebut. Penggiringan atau pengkondisian untuk mencoblos saya kurang tahu, tetapi memang kalau untuk di pemilu ini, Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Disduk Capil, kita hanya punya tugas adalah layani betul orang yang memang hak kependudukan. Kalau kenaikan permintaan memang ada. Tadi itu kepengurusan penduduk. Begitu. Demikian Kang Subuh dari Radio Muara Paranti Pandeglang melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, pemerintah Provinsi Banten memberikan apresiasi atas turunnya angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Serang. Saat ini, Kabupaten Serang menempati posisi ketiga kabupaten kota dengan prosentase penduduk miskin terendah di Provinsi Banten.
Berikut laporan Siska Purnama Dewi dari Radio Prima FM Serang. Pemerintah Provinsi Banten mengapresiasi pemerintah Kabupaten Serang dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Serang. Kabupaten Serang menempati posisi ketiga kabupaten kota dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Banten. Apresiasi disampaikan oleh Asisten Daerah Asda 1 Sekretariat Daerah Setda Provinsi Banten Komarudin saat rapat koordinasi sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan bidang sosial di Provinsi Banten di Aula Tubagus Suwandi Setda Kabupaten Serang pada Selasa 21 November 2023. Komarudin mengatakan berdasar dari data-data Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Serang pada tahun 2022 sebanyak sekitar 83.000. Dan tahun 2023 menurun menjadi 73.000. Berarti ada penurunan angka kemiskinan jika dipresentasikan sekitar 0,5%. Komarudin menyebutkan sinergitas antara Pemprov Banten dan Pemkab Serang pada rakor sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan bidang sosial yang dilaksanakan saat ini sangat penting. Pada dasarnya program diimplementasikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Sehingga rakor itu perlu dilakukan untuk menghindari misalnya overlapping, misalnya ada kawasan yang digarap, sementara yang lain juga menggarap yang sama di situ, tapi di sisi lain ada daerah lain yang tidak tergarap atau ada segmen-segmen yang lain yang tidak tergarap. Nah, kita ingin menghindari hal yang seperti itu. Kayak perlu yang namanya sinkronisasi antara Pemprov dan kabupaten kota. Dan tidak hanya provinsi dengan kabupaten, tapi juga antar OPD itu bisa juga terjadi. Nah, sehingga kita berharap itu kita hindari dengan melakukan yang rakor seperti ini. Sementara Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Fasilitasi Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Serang, Rukma Alfiana Di mengatakan, Kabupaten Serang melebihi target nasional dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrim. Hal itu sebagai realisasi atas instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Rukma berharap semoga Kabupaten Serang di tahun 2024 bisa mendekati angka 0 untuk angka kemiskinan ekstrim. Berdasarkan impres tersebut, paling tidak bisa mendekati angka 0 dan sekarang sudah terlihat progresnya. Perlu diketahui kemiskinan ekstrim seseorang dikategorikan miskin ekstrim jika pengeluarannya di bawah Rp10.739 per orang per hari atau Rp322.170 per orang per bulan berdasarkan data BPS 2021. Jadi, keluarga masuk kategori miskin ekstrim misalnya dalam satu keluarga terdiri dari 4 orang, ayah, ibu, dan 2 anak memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan. Saya Siska Purnama Dewi melaporkan dari Radio Prima FM untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, Kantor Imigrasi Kelas 2 Cilegon menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cilegon dalam mensosialisasikan pembuatan paspor kepada masyarakat. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Cilegon Muhammad Gazel Enim Febrianto mengatakan, sosialisasi layanan paspor merupakan wadah yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah layanan keimigrasian. Berikut laporan Ana Silvana dari Radio One Indonesia Cilegon. Kantor Imigrasi Kelas 2 Cilegon bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Cilegon menggelar sosialisasi layanan paspor kepada pengurus dan anggota Forum Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM di Aston Boutique Hotel Cilegon, Selasa 21 November 2023. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Cilegon, Muhammad Gazel Enim Febrianto mengatakan, sosialisasi layanan paspor merupakan wadah yang diberikan kepada masyarakat untuk mempermudah mengetahui tentang layanan keimigrasian. Menurutnya, sosialisasi layanan paspor ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, Pasal 24 mengenai dokumen perjalanan Republik Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pelayanan di bidang keimigrasian. Sementara itu, Ketua FKKIM Kota Cilegon Irwan Setiawan mengapresiasi Kantor Imigrasi Kelas 2 Cilegon dan Dinas Kominfo Kota Cilegon yang sudah berkolaborasi dengan KIM Kota Cilegon mensosialisasikan layanan keimigrasian. Diketahui selain diikuti puluhan pengurus dan anggota FKKIM Kota Cilegon, hadir pula para pejabat struktural dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas 2 Cilegon dan juga pejabat dan staf Diskominfo Kota Cilegon. Saya Ana Silvana dari Radio Indonesia melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Rana Kabani, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.